Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tech Tinker. Dalam video kali ini kita akan membuat sebuah project untuk melakukan sound detection. Nah, jadi di sini akan ada orang yang berjalan. Nah, kita akan detect orangnya. Ketika orang itu memasuki zona tertentu, kita akan kasih tanda merah di kotaknya. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk itu, teman-teman perlu menyiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama di sini teman-teman perlu menyiapkan sebuah video namanya vtest.avi. Ini video yang berisi gambar orang sedang berjalan. Lalu yang kedua, di sini teman-teman perlu menyiapkan si Arcascat fullbody.xml. Nah, ini adalah sebuah Arcascat atau sebuah model yang dimana digunakan untuk mendeteksi apakah ada orang atau tidak. Teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara masuk ke Google lalu ketik Arcascat lalu enter. Nah, nanti di atas ini ada GitHub dari Arcascat. Nah, lalu masuk sini dan teman-teman tinggal pilih hard cascade yang diperlukan. Contohnya di sini kita akan pakai hard cascade fullbody.xml. Klik lalu tinggal download di sini. Nah, di sini filenya sudah terdownload. Langsung saja membuat sebuah file baru terlebih dahulu. Saya sebut di sini main.py. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan mencoba untuk mendeteksi posisi atau lokasi dari orang yang berjalan tersebut. Jadi yang pertama kita import dulu si videonya dan putar videonya. Jadi kita import CV2. Selanjutnya kita baca si videonya dengan cv2.video capture. Lalu kita arahkan ke file name dari videonya yaitu vtest.avi. Selanjutnya kita gunakan while true. Karena video adalah gambar yang berulang, jadi kita menggunakan while true supaya dia terus berjalan untuk menampilkan gambarnya. Kita ekstrak si cap yang tadi kita sudah ambil di sini dengan menggunakan cap.read. Si cap.read ini akan mengembalikan dua parameter yaitu red dan frame. Jadi red ini menunjukkan apakah sukses atau tidak si frame itu dibuka, lalu frame ini adalah gambar itu sendiri. Lalu kita tampilkan si framenya dengan cv2.imshow. Kita kasih judul windownya hasil, lalu kita tampilkan si frame. Tidak lupa juga kita buat cv2.waitKey 1 dan 0xff sama dengan ordq. Nah, ini digunakan untuk quit dari si programnya atau si aplikasi yang akan membuka video kita. Oh, ini lupa ditambah if ya, if cv2.waitKey.ord. Kita kasih break di sini. Setelah dia break, nanti kita akan keluar dan cap release. Lalu jangan lupa juga cv2.destroy all window. Nah, ini akan mendestroy semua window yang sudah kita tutup. Taran. Nah, teman-teman dapat lihat di sini bahwa videonya sudah berhasil diputar. Langkah selanjutnya kita akan mendeteksi posisi orangnya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan di sini kita import si Arcascat filenya ini. Jadi saya akan taruh dalam sebuah variabel namanya people cascade, di mana kita akan menggunakan cv2.cascade classifier. Kita arahkan ke si Arcascat kita. Saya langsung copy saja namanya di sini, rename, Ctrl A, Ctrl C, lalu kita paste di sini. Otomatis Arcascat kita ini sudah dibaca dan akan disimpan ke people cascade. Selanjutnya kita akan ubah si frame ini menjadi gray terlebih dahulu. Karena si cascade filenya kita ini hanya bisa mendeteksi atau bisa mengoperasikan si gray file. Di cv2.cvtcolor kita mau ubah si framenya yang awalnya tadi cv2.color underscore awalnya bgr to gray. Setelah berubah warna menjadi gray, kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan ekstraksi posisi orang yang ada di dalam gambar gray tadi itu. Di sini saya beri nama variabelnya bodies. Nah, jadi kita gunakan people cascade. Kita di sini detect multiscale. Parameter pertama yang harus kita masukkan adalah sumber gambarnya, yaitu gray. Lalu scale faktornya di sini saya kasih 1,13. Ini dari hasil percobaan saya sendiri. Lalu ada miniburs. Ini kasih angka 2. Lalu min size-nya ini kita kasih
30,30. Nah, jadi ini ya hasilnya. Scale faktor 1,13, mini borsnya 2, dan min size-nya itu 30,30. Sampai di tahap ini kita sudah berhasil mendapatkan posisi dari orang-orang. Nah, sekarang kita gunakan for. Jadi kita ekstrak nilai yang ada di dalam bodies tersebut. Mana nilainya itu x, y, width, dan height. In bodies. Nah, jadi si bodies ini tuh menyimpan nilai-nilai ini. Kita ekstrak, lalu kita gambar si rectangle di sekitar ini supaya menunjukkan si gambar orang, posisi orangnya itu di mana. Di cv2.rectangle, sumber gambarnya itu adalah frame. Lalu kita kasih titik awalnya itu x, y. Dan titik akhirnya itu x tambah y, y tambah h. Kita juga jangan lupa kasih warna di sini 0,255,0. Jadi warnanya hijau dan juga thickness-nya itu 2. Oke, sampai di sini kita run lagi. Nah, ini teman-teman dapat melihat bahwa kita berhasil mendeteksi posisi orangnya. Nah, ketika orangnya terdeteksi, kotak hijau akan tampil. Oke, sampai situ kita sudah berhasil mendeteksi orangnya. Langkah selanjutnya kita akan membuat zona di mana orang tersebut akan lewatinya gitu. Zona yang dilarang lah. Nah, untuk membuat zona, pertama teman-teman perlu membuat titik-titik di mana zona itu berada. Kita akan pakai format yang sama, yaitu ada titik X-nya, titik Y-nya, lalu besar zona, lebar zona, dan tinggi zonanya itu berapa. Jadi di sini saya buat sebuah variabel namanya zone underscore X. Ini misalnya kita kasih dia di titik 50. Lalu ada zone underscore Y, titik Y-nya. Ini saya kasih 100. Lalu ada zone underscore width. Ini saya kasih 250. Dan zone underscore height atau tingginya saya kasih 250 juga. Setelah kita menentukan titik dari zonanya ini, langkah selanjutnya kita akan gambar si zonanya. Untuk menggambar zona kita akan buat di bawah sini sebelum frame. Nah, jadi cv2 dot rectangle. Nah, di sini kita kasih frame. Di sumber gambarnya di mana kita akan gambar. Zonanya itu di titik zona X, zona Y. Lalu titik akhirnya itu ada di zona X ditambah zone width. Lalu kita mau titik Y akhirnya itu ada di zona Y ditambah zona height-nya. Setelah itu kita kasih warna di sini. Nah, karena zona ini bisa berubah warnanya, jadi saya akan simpan si zone color-nya ini ke dalam sebuah variabel. Karena kan tadi kita maunya kalau ada orang masuk warnanya merah, terus kalau nggak ada orang warnanya hijau gitu. Zone underscore color. Ini nilainya itu 0,255,0. Jadi template-nya itu awalnya warna hijau. Nah, lalu selanjutnya kita masukkan ke dalam si rectangle kita. Jadi ini zone color. Selanjutnya kita kasih thickness di sini 2. Save, lalu run. Nah, teman-teman dapat lihat bahwa zonanya ini adalah kotak hijau ini. Nah, jadi kalau orang-orang lewat kotak ini, kita akan anggap kotaknya ini akan berubah menjadi warna merah. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil memberitahu bahwa zonanya itu di mana, posisinya posisi orangnya di mana. Sekarang kita mau kalau posisi orangnya itu bertemu dengan zonanya, warna kotaknya berubah jadi merah. Untuk melakukan hal tersebut, kita harus memastikan dulu apakah titik dari si kotak kita ini ada di dalam si kotak orang ini ada di dalam zona yang kita buat. Untuk memastikan itu, kita buat di bawah sini, di bawah if. Jadi if X-nya itu ada lebih besar dari zona X. Jadi si X ini ada di dalam zona. And si Y ini ada lebih besar juga dari zone Y.
Nah, kan titiknya bukan itu, ada 2 titik lagi. Dan jika X tambah width lebih besar dari zone Y ditambah, zone X ditambah zone width, dan si Y tambah H ini ada di lebih besar dari zona H ditambah zone Y. Bisa aja dibalik, sebenarnya kita balik aja supaya lebih mudah dipahami. Polanya sama, zone Y ditambah si zone H. Nah, if ini berarti orang yang kotaknya tadi udah dideteksi itu ada di dalam si zona kita. Nah, kalau orangnya ada di zona, saya mau kasih sebuah penanda gitu. Di sini kita buat sebuah variabel penanda, namanya people in zone. Kita kasih awalnya itu false. Jadi awalnya itu belum ada people di dalam zona itulah. Nah, ketika sudah ada people, maka kita akan people in zone, kita kasih true. Nah, coba kita cetak ini dulu ya. People in zone. Jika terdeteksi, maka terdeteksi orang di dalam zona yang kita tentukan, maka dia akan print seharusnya true ini ya. Ini kita print di luarnya saja, di while true-nya ini. Seharusnya kita kan membuat range ya, misalkan orangnya itu ada di dalam titik 100,100 sampai 200,200, sedangkan zona kita itu kan besarnya tadi 50 ditambah width-nya itu adalah 250, berarti dia akan ada dalam 300. Pertama dia akan ada dalam titik 50,100 sampai 300,350. Nah, jadi artinya orang itu harus lebih besar dari titik ini, itu sudah benar. Jadi titik X lebih besar dari zona X dan Y lebih besar dari zona Y. Sedangkan ini harus lebih kecil kan, karena dia harus lebih dari bawah ini ya, batas atasnya ini gitu. Jadi lebih kecil di sini dan lebih kecil. Save, lalu run lagi. Nah, ya teman-teman berlihat bahwa nilainya false. Nah, ketika ada orang yang masuk, nilainya sudah berubah jadi true di sini. Oke, sampai di sini kita sudah tahu bahwa ketika ada orang yang masuk melewati sini akan berubah jadi true. Coba kita jalankan sekali lagi. Nah, awalnya false, masih false, masih false. Nah, ini ada orang yang masuk berubah jadi true. Oke. Di tahap ini kita sudah berhasil mendeteksi bahwa orang itu sudah masuk ke dalam zona atau belum. Nah, selanjutnya kita akan gambarkan atau mengubah warna dari si rectangle zonanya ini ketika ada orang yang masuk. Nah, untuk melakukan hal tersebut, teman-teman lakukan di luar sini ya. If person, in zone, ini ya, people in zone. Maka ketika people in zone berarti bernilai true ya. Kita ubah zone colornya ini, yang awalnya tadi hijau kita ubah jadi warna merah di 0,0,255. Udah, sudah berhasil mengubah zone colornya. Nanti di sini warnanya juga akan berubah. Kita langsung save lalu run. Save lalu run lagi. Nah, ini teman-teman lihat. Jika ada orang yang masuk, warnanya langsung berubah jadi merah. Nah, ini sudah berubah jadi merah di sini. Nah, tapi anehnya kan dia nggak berubah jadi warna hijau lagi ya. Nah, jadi teman-teman perlu set si people in zone ini, harusnya kita ganti supaya ada di dalam si while true ini saja. Save lalu run. Nah, jadi awalnya hijau, ketika ada orang masuk berubah. Oke, seharusnya bukan si colornya ini ya. Kita harusnya buat si people in zone ini menjadi false lagi ketika tidak ada yang terdeteksi ya.
Jadi di sini kita kasih false di dalam si while true-nya ini. Run sekali lagi. Nah, teman-teman udah lihat warna hijau. Ketika ada orang masuk warna merah, keluar lagi berwarna hijau. Ini ketika ada orang yang masuk ke dalamnya berubah jadi warna merah. Oke, berubah jadi warna merah ketika ada orang yang masuk ke dalam. Oke. Sampai di sini kita sudah berhasil membuat si zonanya ini bisa berubah sesuai dengan kemauan kita. Tapi tadi teman-teman lihat sendiri masih kurang stabil ya warnanya di situ. Nah, untuk melakukan atau supaya lebih stabil, kita akan menggunakan sebuah library namanya time. Nah, jadi kita akan memberikan delay kepada si zona waktu tadi supaya lebih lambat lah delaynya. Nah, untuk melakukan delay ini teman-teman perlu mendeteksi kapan terakhir kali dia dideteksi dan kita mau deteksinya dan mau delaynya ini berapa lama gitu. Kita buat sebuah variabel last time detection. Nah, jadi kapan kali terdeteksi, kita kasih none di sini. Lalu kita kasih detection delay. Ini kita kasih nilainya 2. Ini bermakna 2 second gitu. Nah, selanjutnya last time detection ini kita dapatkannya Nah, last time detection ini dia mendapatkan nilai ketika dia ada di dalam ini. Ketika ada orang di dalam zona, maka last time detection ini akan diisi nilainya. Diisi dengan nilai berapa? Jadi kita isi dengan waktu sekarang, yaitu time.time. Nah, last time detection-nya udah terdeteksi. Terus ini if people in zone, kita buat di bawahnya lagi. Nah, sekarang kita deteksi jika people ini nggak ada dalam zona gitu. Dan ternyata si last time detection-nya ini is not known. Nah, tapi sebelumnya sudah terdeteksi, artinya seperti itu. Maka kita mau kasih delay. Delaynya itu bagaimana caranya? Jadi elapsed time. Ini kita dapatkan dari waktu sekarang dikurangi dengan last time detection. Nah, kita akan mendapatkan waktu selisihnya. Jika elapsed time-nya ini lebih kecil dari detection delay, nah kita mau si elapsed time-nya ini akan menghitung sampai detection delay atau sampai 2 second tadi gitu. Nah, kita mau si sound color-nya ini tetap bernilai atau berwarna merah 0,0255. Tapi kalau tidak, maka di sini kita buat si last time detection itu kembali menjadi none. Sederhananya seperti itu. Langsung saja coba kita run di sini. Nah, ini teman-teman lihat awalnya belum ada orang. Ketika orang masuk, dia akan delay selama 2 detik. Jadi ini nggak langsung berubah. Terus langsung berubah. Nah, terus ada orang, dia nahan 2 detik. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang dibandingkan yang sebelumnya, jadi jauh lebih stabil dibanding langsung menghilang gitu. Jadi itu datanya bisa lebih stabil lah kalau misalkan teman-teman mau menampilkan data tertentu gitu. Oke, demikian video saya mengenai zone detection. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.